Karena di situ Kapolri ini kan mempertaruhkan jabatannya. Ada satu pertanyaan, Kapolri ini kan mesti mempertanggungjawabkan pangkat di pundaknya itu. Iya. Dia ingin menegakkan hukum atau dia ingin menegakkan korsanya. Sebenarnya ini penyidikan ini untuk kepentingan siapa? Kepentingan institusi kepolisian atau kepentingan penegakan hukum? Kalau tujuannya adalah untuk kepentingan penegakan hukum, ya tentunya harus dibuka. Tidak perlu ada yang dilindungi karena menegakkan hukum jauh lebih penting daripada melindungi institusi. Iya. Jadi ketika sebuah institusi penegak hukum melakukan perbuatan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak jujur, tidak akan mungkin tegak hukum, yang kedua tidak akan mungkin menemukan keadilan. Saya bandingkan dulu yang sederhana. Iya. Di Jawa Tengah ada satu peristiwa, Iya. orang nyuri HP di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Iya. Tidak menunggu 2 hari atau 1 hari, 1 kali 24 jam, 11 orang ditetapkan sebagai tersangka pelaku penganiayaan yang menyebabkan pencuri HP ini mati. Oke. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah karena pelakunya bukan polisi sehingga begitu mudah menetapkan tersangka, Iya. atau karena polisi ini memiliki hak istimewa? Saya jawab di sini dulu. Iya. Bagaimana kedudukan polisi di depan hukum? Jawab saya, polisi itu hukumnya sama dengan hukum sipil, sama dengan hukumnya Bang Refli, sama dengan hukum saya. Iya. Jadi kalau saya melakukan kejahatan, hanya bedanya karena polisi ini punya korps, maka dia diperiksa lewat Dewan Etik ya. Dewan Etik. Kalau kita kan langsung pidana. Nah, pertanyaan awal tadi itu kan tidak serius. Iya. Kenapa saya bilang tidak serius? Karena di situ Kapolri ini kan mempertaruhkan jabatannya. Ada satu pertanyaan, Kapolri ini kan mesti mempertanggungjawabkan pangkat di pundaknya itu. Iya. Dia ingin menegakkan hukum atau dia ingin menegakkan korsanya. Ini kan sebuah pilihan yang sebenarnya kalau dengan akal sehat tentu lebih bagus mempertimbangkan lebih membela Hukum dibanding institusi ya. Karena hukum itu kewajiban konstitusi dan kewajiban undang-undang. Betul. Iya. Nah, karena dia sebagai lembaga publik dia harus sampaikan kepada publik. Iya. Polisi ini kan badan hukum publik ya. Iya. Dia punya pertanggungjawaban. Jadi subjek hukum itu bukan hanya manusia. Institusi polisi, kepolisian ini punya tanggung jawab hukum juga. Nah, kita muncul satu pertanyaan. Kenapa sejauh ini tadi narasinya kan sudah jelas di bahwa hasil pemeriksaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dia sudah meninggal ditembak 2 kali. Iya. Saya sepakat, mestinya ini dijadikan tersangka. Tersangka dulu ya kan? Tersangka dulu, Iya. ya. So, tersangka itu kan belum tentu bersalah. Iya. Pembuktian bersalah of tidak. Orang terdakwa aja belum tentu bersalah. Belum tentu bersalah. Iya. Tersangka itu nanti dibuktikannya di depan persidangan, apakah dia bersalah atau tidak. Iya. Dengan alat bukti, dengan saksi, dan dengan petunjuk. Iya. Nah, kalau peristiwa ini tidak segera diungkap, akan makin memunculkan pendapat-pendapat dan bola liar bahwa sebenarnya ini peristiwa apa? Apakah murni ini kasus pelecehan? Ya. Apakah ini ada kasus yang berbeda? Yang satu pelecehan mungkin, semuanya serba mungkin karena institusi tidak pernah menjelaskan. Tapi Pak Taufik begini, kalau menurut saya biar kita agak clear, kasusnya itu sebenarnya ada 2, kasus pelecehan. Ya. Dan penembakan. Jadi kalau kasus pelecehan itu sebenarnya kita nggak usah singgung-singgung lagi. Nggak usah. Karena kan sudah mati. Iya. Nah, sekarang ini tinggal penembakan. Nah, cuma penembakan itu apakah dia menembak dalam konteks membela diri, ataukah pembunuhan, ataukah pembunuhan berencana? Kan begitu tinggal. Betul. Nah,
Sehingga orang kita nggak pusing-pusing lagi dengan bicara pelecehan apa-apa. Kan kita hadapkan saja Baradae sama Brigadir J. Nah, disitulah kita akan ketahui apakah Baradae ini memang penembaknya, pelakunya. Apakah dia menembak karena ingin membela diri, atau dia memang benar-benar bagian dari keinginan untuk menghabisi nyawa. Nah, kan harusnya itu narasinya kan. Jadi ngapain kita bicara kasus pelecehan itu nanti penguat bahwa ini dia bela diri. Kan begitu harusnya. Cara berpikir polisi harusnya begitu. Oke, silakan. Jadi kerangkanya mesti diluruskan dulu. Kerangkanya diluruskan. Semua ahli pidana tentu sepakat mengatakan ketika sebuah peristiwa kejahatan, pelaku kejahatan meninggal dunia selesai. Karena dia tidak mungkin mayat ini dibebani kewajiban dan tanggung jawab pidana, ya. Tidak mungkin itu. Di dalam karena yang namanya perbuatan pidana itu meliputi terpatri kepada pelaku. Kalau pelaku sudah meninggal selesai. Nah, sekarang dia sudah tidak lagi menjadi subjek hukum. Kalau dia hidup melakukan pelecehan, dia menjadi subjek hukum. Tetapi ketika dia sudah meninggal, dia menjadi objek hukum. Selesai. Objek hukumnya apa sekarang peristiwanya? Karena dia mati. Harus diungkap matinya kenapa. Matinya main pistol sendiri begitu, atau matinya karena tembak-tembakan, atau sudah tidak berdaya ditembak. Kenapa harus pakai statement-statement seperti itu? Karena memang dari analisa dan fakta berkembang seperti itu. Nah, ini sebenarnya yang harus diungkap dan saya pikir tidak perlu muluk-muluk lah memakai teori muluk-muluk membandingkan dengan peristiwa tewasnya pencuri HP di rumah sakit Karya di Semarang yang sudah bisa menetapkan 11 orang. Tentu ini lebih mudah karena tempus deliktinya kan jelas, dan yang terlibat pun juga hampir jelas. Hampir jelas. Kan? Bahkan menjadi satu pertanyaan di dalam benak saya kalau ada pernyataan dari, ini saya koreksi dulu, kalau di dalam pidana itu bukan kuasa hukum tapi penasihat hukum. Penasihat hukum. Kalau kuasa itu kan bisa mewakili ketika diperiksa. Nah, pertanyaannya tadi disebutkan jangan melupakan kasus pelecehan dari tim penasihat hukumnya. Putri bilang begitu. Sebenarnya itu malu kalau ngomong begitu. Karena itu dengan sendirinya akan menyertai kalau peristiwa pembunuhan atau meninggalnya Brigadir J ini terungkap. Jadi orang dia dibunuh itu motifnya apa? Kemudian akan ada fakta-fakta ini yang saya sebut sebagai fakta-fakta meta yuridis. Meta yuridis itu hanya bisa dibuka di pengadilan. Tetapi kalau ini hanya berputar di Polda, kemudian ditarik ke Mabes dibentuk tim khusus, kemudian bawa ke Komnas HAM, dan Komnas HAM seolah juga berputar-putar, tentu akan menyisakan tanda tanya besar di masyarakat sebenarnya siapa yang ingin kita lindungi. Di dalam peristiwa ini saya ingin bertanya pada Pak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, sebenarnya ini penyidikan ini untuk kepentingan siapa? Kepentingan institusi kepolisian atau kepentingan penegakan hukum? Kalau tujuannya adalah untuk kepentingan penegakan hukum, ya tentunya harus dibuka, tidak perlu ada yang dilindungi, karena menegakkan hukum jauh lebih penting daripada melindungi institusi. Jadi kita kembali pada orang di institusi itu bisa diganti. Bisa diganti. Sementara penegakan hukum kalau hancur itu bisa hancur negara. Kalau institusi penegak hukumnya hancur, semua hancur. Dan yang harus dipahamkan kepada masyarakat, polisi ini di dalam ilmu pidana menjadi hukum yang hidup. Apa maksudnya? Serangkaian peraturan, buku yang tebal-tebal itu tidak akan bisa berfungsi kalau tidak dimainkan oleh polisi. Nah, disinilah diujinya polisi sebagai penegak hukum. Kenapa polisi disebut penegak hukum? Karena polisi bisa menghidupkan pasal, bisa mematikan pasal. Jadi ini ada satu pertanyaan kepada Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, sebenarnya ini untuk kepentingan siapa begitu? Dan tidak perlulah berputar-putar harus membentuk tim khusus dan sebagainya, karena secara skill polisi ini mampulah, apalagi di posisi sekarang polisi sangat luar biasa begitu menurut saya. Karenanya yang kita inginkan dari awal perbincangan ini cuma satu, jujur gitu saja. Jadi ketika sebuah institusi penegak hukum melakukan perbuatan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak jujur, tidak akan mungkin tegak hukum, yang kedua tidak akan mungkin menemukan keadilan. Jadi untuk menemukan keadilan ini hukum harus tegak dulu. Untuk hukum harus tegak,
penegak hukumnya harus punya integritas. Iya. Nah ini menjadi satu tanda tanya besar. Sudah kalau bahasanya Melayu kan sudah berpusing-pusing ini. Iya. Sudah Dan berpusing. orang bilang pusing juga di sini. Iya. Pusing-pusing 7 keliling. Off Iya. lah. Tapi kan tidak pernah ketemu. Iya. Ini peristiwa yang tidak terlalu sulit ya. Jadi sobat era sekalian ya, kita sengaja terus mengawal kasus ini agar jangan sampai dia gone with the wind, berlalu Yes. bersama angin. Iya, iya. Kenapa? Kalau misalnya ada kepentingan hidden agenda, Ya. biasanya kasus seperti ini ditunggu orang malas. Iya, Ya kan? betul. Orang capek ngomongnya Iya. malas, akhirnya skeptis. Iya. Begitu malas skeptis, ya sudah, orang kemudian nggak nanya-nanya lagi. Betul. Kalau dalam politik di Amerika Serikat itu dikenal sebagai filibuster. Jadi debat rame-rame di Kongres. Iya, iya. Ketika debat awal, orang masih semangat semua. Iya, iya. Biarin aja. Nanti kalau sudah malam-malam, sudah sampai mau subuh barangkali, orang kan udah capek. Iya. Nah, pas capek itulah kemudian diambil keputusan-keputusan. Nah, saya lihat Pak Taufik metode yang sama kelihatan di KM 50 kan? Sama. Awalnya waduh rame sekali dan lain sebagainya. Masyarakat dibikin pusing Iya, akhirnya. begitu kemudian masuk ke pengadilan Iya. dengan dua terdakwa itu, Iya. udah nggak ada lagi atensi yang luar biasa, biasa aja. Bahasa Jawanya tiba-tiba atau ujuk-ujuk. Iya, Nah, tadi menyinggung Amerika. Di Amerika itu ada pemindahan itu model play bargain. iya, Ya, play bargain ya. Kan Iya. Bang Refli kan pernah sekolah di Amerika. Iya. Ketika dia mengaku serangkaian perbuatan jahat itu hanya akan dicarikan satu saja yang meringankan dia gitu loh. Iya. Tidak akan dikenakan pasal yang paling berat. Iya. Nah, mestinya kalau Pak Kapolri itu sudah menerbitkan peraturan Kapolri tentang hukum progresif, tentang restoratif justice, pakai ini saja. Jadi jangan membuat orang berpikir liar, membuat analisis liar, dan akhirnya muncul narasi-narasi yang tidak disukai oleh siapapun, terutama oleh polisi. Lalu polisi menggunakan kekuasaan, menggunakan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Iya. Nah, nanti yang diperiksa-periksa justru orang yang menyebarkan berita seperti ini. Iya. Saya sangat tidak cocok. Jadi lama-lama pelakunya itu nggak diapa-apain. Pelakunya beritanya seperti Kapur Barus. Ya, tapi orang yang menceritakan itu malah yang kena tuntut 5 tahun. 5 tahun. Ini kan jadi kacau. Jadi Jadi pelaku penembakan yang menghilangkan nyawa bisa dilepaskan, Iya. tapi orang yang menceritakan ini dengan katakanlah dengan sebuah Analisa, keraguan, iya. analisis dan lain sebagainya, dengan kesimpulan versi dia. Iya, malah kemudian yang dihukum lebih lama. Ini kan lucu ya kan? Ini yang saya sebut tidak ada kepastian hukum. Oke, tapi karena tidak ada kepastian hukum inilah kita harus tanya terus. Tapi sepakat dulu Ya. bahwa kenapa kita mengangkat di channel ini, kenapa kita selalu membuka, mempelopori, karena kita ingin hukum kita ini baik. Iya. Bagaimana mungkin menemukan keadilan kalau hukumnya tidak tegak? Iya. Jadi kita harus memposisikan keadilan itu di atas. Hukum tegak Iya. hanya bisa dilakukan oleh pengadil yang tegak lurus juga. Benar. Ya kan? Karena jangan lupa Clint Eastwood itu pernah membuat film. Iya. Ya, film The Bad, The Good, and The Ugly Cop. Iya. Nah, yang paling bahaya kalau ternyata yang muncul itu The Ugly Cop. Iya, iya, yang iya. bisa merekayasa tersangka jadi Iya. saksi tersangka Yang ugal-ugalan hilang. lah, pokoknya. Iya, yang ugal-ugalan Iya. gitu. Nah, kita inginkan seperti itu. Untuk apa membuat peraturan Kapolri tentang restoratif justice? Untuk apa menginginkan polisi yang humanis? Tetapi kalau itu tidak bisa menemukan keadilan, alih-alih menemukan keadilan, kepastian hukum pun tidak. Jadi persoalan ini bukan hanya persoalan pribadi dari keluarga Brigadir J. maupun penasehat hukumnya, Ini persoalan rakyat Indonesia. Ya? persoalan nasional. Bahkan saya lebih tegas lagi nih, Bang Refli. Kalau sekiranya Pak Sigit memang tidak mampu, diambil alih dong sama Pak Jokowi. Oke. Ini mengangkat Sigit Pak Jokowi. Iya. Ya. Kalau Pak Sigit tidak mampu diambil oleh Pak Jokowi. Pak Iya. Jokowi nggak mampu oleh Pak Taufik. Oleh rakyat Indonesia. Oke.